Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas kita Ikhwan Lubang Sari Mengaji bakal ngobrol-ngobrol santai lagi kayak video kemarin. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang tanggapan seorang muslim mengenai sholat Jumat di rumah. Sedang viral ya, banyak pemerintah menghimbau untuk sholat Jumat di rumah. Bagaimana nih tanggapan para Ikhwan Lubang Sari Mengaji tentang sholat Jumat dianjurkan di rumah oleh pemerintah? Tanggapan dari Ibnu Mastum kayak gimana nih? Tayyib, syukran, jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Ya, pertanyaannya Masya Allah bagus, insya Allah. Bagaimana hukum seorang muslim sholat Jumat di rumah ya ketika terjadi bencana atau musibah yang ya di zaman sekarang Masya Allah sedang mewabah ya. Tentu sebelum itu kita sebutkan ya hukum asal sholat berjamaah, hukum asal sholat Jumat berjamaah adalah wajib. Hukum asal sholat berjamaah yaitu wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au 'ala dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah itu, wahai orang beriman, apabila telah dikumandangkan untuk menjalankan sholat Jumat, maka datanglah dan tinggalkanlah jual beli. Ini hukum asal dari sholat Jumat berjamaah, yaitu hukumnya wajib. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-Jum'atun hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Sholat Jumat wajib bagi orang-orang muslim dengan cara berjamaah. Dan ini ya bagi ikhwan untuk laki-laki ya. Ini hukum asalnya. Tapi tentu saja dalam syariat Islam itu syariat yang sangat mudah ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Di waktu-waktu tertentu bisa ketika kita sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Jadi antaranya seperti sekarang sedang banyaknya terjadi musibah atau wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita yang kita cintai. Maka memang para ulama mengatakan diperbolehkan untuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Mungkin demikian dulu ya. Jadi seperti itu tanggapan dari Ibnu Mastum. Terima kasih dari Ibnu Mastum atas jawabannya. Gimana tanggapannya dari Aki Ombi? Ya, terima kasih untuk Aki Maul, pertanyaan yang sangat bagus, mempesona. Ya, kalau menurut Ana pribadi sih ya Ana pengen sedikit cerita dulu ya kisah kemarin Ana Jumatan. Ya, Ana Jumatan di Masjid Puri Raya Teluk Jambe, Karawang. Sebelum masuk masjid ada himbauan dulu dari DKM, dari pengurus-pengurus masjid Puri Raya. Nah, di situ ada himbauan sebelum masuk ke masjid harus cuci tangan dulu, antiseptik kayak gitu, Mas Endang. Steril. Kan biasanya di masjid raya, masjid besar itu kan biasanya karpet ya. Jadahnya. Jumat yang lalu, sebelum Jumat yang tadi, sebelum ramainya wabah ini ya, wabah corona ini, wabah atau COVID-19, jamaah itu biasanya lebar banyaknya. Biasanya penuh sampai bawah kan. Masjid Puri itu ada Masya Allah 2 lantai. Biasanya jamaah begitu banyak. Nah, Minggu dan Jumat tadi pas udah ramai-ramai wabah, masjid pun agak mulai sepi. Enggak seramai minggu-minggu kemarin gitu. Dan sebelum sholat dimulai pun DKM memberikan himbauan dari pemerintah Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang menghimbau untuk jamaah untuk membawa sejadah masing-masing. Untuk yang misalkan ada gangguan kesehatan atau flu atau apa, ada himbauan harus mengenakan masker seperti itu kayak untuk jaga-jaga gitu kan. Soalnya kan dia jaga-jaga gitu demi mencegah penularan. DKM juga di situ menghimbau tentang masalah jarak sholat. Saf sholat. Harus pakai ukuran 1 meter. Nah, di situ jamaah jangankan jamaah ya, DKM sendiri pun bukan tidak setuju, maksudnya aneh gitu kan. Sempurnanya. Dan Nabi pun pernah bersabda, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhufakum fa inna tasfiyahu suhuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan jajaranmu atau barisanmu, karena merapatkan dan meluruskan jajaran termasuk dari kesempurnaan salat.
Jadi kalau misalnya ada seseorang diatur sholat harus jarak semeter, maka kata para ulama sholat berjamaahnya tidak sah. Karena ini tidak termasuk kepada kesempurnaan sholat berjamaah, demikian. Dan sekarang saya mau membahas tentang saya ingat DKM pun menghimbau untuk mempersingkat waktu agar tidak khutbah agar sholat itu tidak dilama-lamakan ataupun sholat agar bisa dipercepat agar tidak terjadi penularan virus itu. Sholat Jumatnya sih berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Dan kalau menurut saya pribadi tentang masalah gimana tanggapan tentang sholat Jumat di rumah, ya kalau menurut saya sih ya tidak ada salahnya kita mengikuti dan mentaati pemerintah sebagai muslim kan, sebagai muslim yang baik kita harus mentaati pemerintah. Ya seperti itu dulu sih Pak Maul. Ya seperti itu tanggapan dari Ikhwan Akhi Ombi. Setelah ini apa tanggapan dari Akhi Syahrul? Alhamdulillah. Terima kasih sudah ditanya. Bapak Maul. Menurut saya sih ya baik, terima kasih Bapak Maul. Menurut saya sih baik, boleh saja gitu kan, ada hadis dari Nabi Muhammad tentang mematuhi pemerintah. Menurut saya boleh saja. Apalagi kan di Jakarta sekarang sudah banyak gitu yang terkena virus tersebut, virus corona. Kalau daerah-daerah Karawang kan masih belum rawan gitu, masih belum ada yang positif, belum ada yang kena gejala, cuma gejala-gejala doang. Itu juga belum tahu gejala virus atau gejala pilek gitu ya. Tapi kalau di Karawang sih saya belum setuju gitu, soalnya belum ada, walaupun ada himbauan dari pemerintah juga, tapi kan belum ada kasus gitu, kasus positif virus tersebut. Daerah-daerah rawan saja yang ditetapkan sholat di rumah gitu. Cuma kalau masih daerah-daerah yang belum ada virus tersebut, masih biasa-biasa saja ya, sholatlah kalian di masjid biar penuh, ramaikan masjid. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu tanggapan dari Ikhwan Syahrul. Mungkin ada tanggapan terakhir dari Ibnu Mastum tentang menanggapi sholat Jumat di rumah dalam himbauan dari pemerintah. Iya, terima kasih untuk aku Maul ya atas kesempatan anak. Ya seperti yang Anda sampaikan ya, hukum asal sholat berjamaah itu wajib dilakukan dengan cara berjamaah itu di masjid-masjid kaum muslimin. Ya jelas nas dalilnya menyebutkan demikian. Akan tetapi ada beberapa kesempatan atau dalam keadaan darurat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan tidak wajibnya sholat Jumat berjamaah di masjidnya. Di antaranya ketika hujan turun dengan deras dan banyaknya wabah penyakit. Ya. Jadi ini bukan peristiwa yang aneh sebenarnya ya, kalau kita pernah belajar masalah ilmu ya. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah di zaman beliau terjadi hujan besar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan kepada para sahabat untuk menjalankan sholat zuhur di rumah-rumah mereka. Ya, malahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya mengajarkan lafaz azan khusus ketika dalam keadaan tertentu, di antaranya ketika hujan deras maupun dalam keadaan banyak wabah penyakit atau dalam keadaan kondisi ketakutan. Ya di antaranya merubah lafaz azannya ketika selesai mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Nabi menyuruh untuk mengucapkan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Ya akan tetapi ya menjadikan polemik di zaman sekarang ya, karena mungkin wallahu a'lam ya di antara mereka mentaati pemerintah atau ya mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Ya intinya begini, ya pemerintah sudah memberikan kebijakan kepada kita, ya sudah memberikan kebijakan kepada kita agar kita ya untuk melaksanakan sholat di rumah-rumah. Kenapa? Karena ini maslahatnya besar ya. Karena kondisinya luar biasa seperti ini. Kondisinya luar biasa ya. Karena kalau misalnya dibiarkan kaum muslimin bercampur dengan yang lain, dikhawatirkan virus ini akan semakin tersebar, mewabah kepada setiap penduduk kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Jadi yang ana ya
kuatkan dari pendapat para ulama, dan ini menjadikan fatwa lajnah daimah dari Saudi ya. Mereka berfatwa semua bahwa diwajibkan kaum muslimin sholat di rumah-rumah mereka. Ya walaupun dalam keadaan kota tersebut belum terkena virus ya. Ini sebagai bentuk pencegahan dan pencegahan dan keamanan kaum muslimin seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Orang beriman taati Allah, taati Rasul dan pemerintah kalian. Dan tidak ada salahnya menurut ana ya kita mentaati pemerintah kita kaum muslimin. Ini pun kemaslahatan yang sangat besar untuk kita. Ya walaupun terjadi polemik besar di negeri kita, ya ada yang tetap melaksanakan sholat Jumat, ada yang sholat di rumah-rumah mereka. Intinya ya silahkan, kalau misalnya kita lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah pemerintah ya. Kalau misalnya antum-antum semua lebih mendahulukan hawa nafsu dan mungkin ada pernyataan yang lain, ya silahkan, itu sesuai individu kita semua. Itu demikian. Ya intinya memang ada riwayat yang menyebutkan demikian. Ini bukan perkara yang baru atau aneh atau disebutkan ini ajan yang sesat, katanya enggak, bukan ajan yang sesat, tapi ini ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk menganjurkan sholat di rumah. Allahu a'lam. Ya, jadi itu tanggapan dari Ikhwan LBS Mengaji Sunnah. Jadi kalau dari saya sih, saya sendiri ya, yang penting kalian sholat aja. Kalian jangan tinggalin sholat. Mau kalian di rumah mau tidak. Nah, jadi gini, pingin tanya nih, Ikhwan LBS Mengaji pada takut gak nih sama corona nih? Jadi dimulai dari David, habis David langsung muliling ke diet. Elun, gimana Elun? Elun takut gak sama corona? Takut lah, udah corona mau mati, nggak hidup lagi. Ombi gimana Ombi pendapatnya tentang corona? Takut gak? Ya saya pribadi sih, ya siapa sih yang nggak takut sama virus gitu kan? Apalagi ini berbahaya gitu. Oh jadi Ombi gitu dia juga takut, tapi jangan terlalu berlebihan menurut Ombi seperti itu mungkin. Ini dari Akhi Ibnu Mastum. Ya kalau menurut ana sih takut sih wajar ya, karena termasuk takut dalam tabiat manusia ya, yang disebutkan oleh para ulama, takut yang muncul dari tabiat manusia, di antaranya takut kepada virus atau penyakit. Iya, jadi menurut enggak masalah ya, tapi jangan sampai takut berlebihan gitu kan. Tetap kita waspada, pencegahan ya, ikuti saran-saran dari pemerintah ya. Karena pemerintah kita memberikan kebijakan demikian karena kasihan kepada kita selaku rakyatnya. Ya demikian. Mungkin ada tanggapan dari Akhuna David. David, sieun teh ya ke corona. Nih Akhi David takut gak sama corona? Takut? Saya pribadi sih takut ya, soalnya kan udah banyak korban jiwa gitu. Apalagi kalau menyerang tubuh kita, kan Allah juga sudah menyuruh kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga kesehatan kita. Wallahu alam. Jadi seperti itu tanggapan dari Ikhwan Lembaga Saling Mengaji. Saya rasa cukup ya untuk pembahasan kali ini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dari Ikhwan. Dan insya Allah nanti di video berikutnya kita akan bertadabur alam ke Puncak Sempur lagi. Puncak Sempur, Gunung Putri, Lembang, Bandung. Dan ada doa dari Ada doa dari saya. Semoga untuk dari kami doa. Si Ombi. Oh, masih maksudnya orang kasih. Ada doa dari salah satu ikhwan buat yang terkena. Masih ada doa dari salah satu ikhwan. Semoga Ibnu Mastum cepat menikah. Amin. Ada doa lagi nih. Di akhir video ini ya kami akan kami mendoakan kepada seluruh saudara-saudara kami, khususnya kaum muslimin dan semua yang ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona ini dari bumi ini ya, segera menghilangkan ya, karena memang ini menjadikan musibah atau ujian yang sangat berat bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dan insya Allah ana berkeyakinan ya, biidznillah taala di bulan Ramadan Allah akan hilangkan virus corona ini, insya Allah. Namun demikian. Cukup sampai di sini ya ngobrol-ngobrol santai kami bareng Ikhwan Lubang Sari Mengaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan mengupload video ini menjadikan pahala bagi yang mengupload, bagi yang ada semua ikhwan di sini.
Amin. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.